Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan kisi-kisi IPD tahun 2022. Kisi-kisi ini khusus diperuntukkan untuk yang akan ujian semester genap tahun 2022 besok pagi. Yang pertama, adik-adik harus menguasai tentang anatomi fisiologi ginjal, yaitu adik-adik nanti akan disuruh memilih hal-hal yang benar tentang anatomi fisiologi ginjal. Dan jangan lupa adik-adik pelajari fungsi-fungsi daripada bagian-bagian ginjal itu tersendiri. Yang kedua, ada fase pembentukan urin. Jadi nanti di soal itu adik-adik akan dipilihkan pada pilihan ganda yang berawal dari soal manakah yang benar tentang fase pembentukan urin tersebut. Jadi adik-adik bisa pelajari tentang filtrasi, adsorpsi, dan augmentasi. Jadi adik-adik bisa mempelajari di mana terjadinya filtrasi, readsorpsi, dan augmentasi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pengaruh filtrasi ginjal. Jadi orang-orang yang misalnya penyakit gagal ginjal itu bagaimana prosesnya, filtrasi yang terjadi dalam ginjal itu, bagaimana orang bisa mengidap fase penyakit ginjal. Maksudnya begini, yaitu pengaruh filtrasi ginjal itu sendiri terhadap penyakit gagal ginjal. Kemudian yang keempat yaitu tentang nilai GFR atau glomerulus filtration rate, yaitu adik-adik hafal di sana berapa nilai GFR seseorang yang bisa dikatakan GGK. Kemudian yang kelima yaitu obat-obatan GGK. Jadi adik-adik perlu hafal tentang obat-obatan gagal ginjal, yaitu misalnya obat anemia, obat tekanan darah, obat kolesterol, obat asam urat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu tentang jenis-jenis batu ginjal. Adik-adik di sana nanti akan mempelajari jenis batu yang paling banyak ditemukan pada orang yang gagal ginjal itu seperti apa. Apakah batu statin, asam urat, kalsium, sistin, santin, itu adik-adik pelajari. Kemudian penyebab dari urolithiasis, yaitu soal yang ketujuh. Adik-adik pelajari apa saja etiologi tentang urolithiasis. Kemudian yang ke-8 yaitu diagnosa keperawatan batu ginjal. Silahkan adik-adik hafal apa saja diagnosa keperawatan yang muncul pada orang yang penyakit batu ginjal. Kemudian selanjutnya soal yang ke-9 yaitu pemeriksaan penunjang batu ginjal. Jadi apabila ada pasien yang mengalami batu ginjal, kira-kira pemeriksaan penunjang yang tepat pada orang yang batu ginjal itu seperti apa. Kemudian nomor yang ke-10 yaitu faktor resiko asam urat. Adik-adik silakan mempelajari tentang asam urat, yaitu pengertiannya. Kemudian adik-adik mengenali asam urat itu nilainya berapa orang dikatakan asam urat. Kemudian adik-adik nilai asam urat bagi laki-laki dan perempuan silakan dipelajari. Kemudian yang ke-11 yaitu peranan sistem reproduksi. Jadi kira-kira peranan sistem reproduksi untuk manusia itu apa, agar dia bagaimana. Jadi kenapa manusia itu diberikan alat reproduksi untuk apa. Nah, itu adik-adik pelajari. Kemudian nomor 12 nanti tentang IMS atau infeksi menular seksual pada sistem reproduksi, misalnya seperti sifilis, gonore, sama HIV, dan lain-lain ya. Silakan dipelajari. Seperti juga vaginitis, kemudian kanker serviks, itu. Kemudian
proses pembentukan sperma. Nah, adik-adik mempelajari tentang proses pembentukan sperma, yaitu pembentukan sperma itu berlangsung di mana, dengan bantuan hormon apa, kira-kira di organ reproduksi laki-laki yang mana. Kemudian yang ke-14 yaitu tentang siklus haid wanita. Jadi adik-adik pelajari tentang siklus haid itu menandakan apa. Misalkan kalau dia teratur menandakan apa, kalau dia tidak teratur menandakan apa. Kemudian yang nomor 15 yaitu tentang proses pembentukan sperma, yaitu mulai dari pembentukan primer, sekunder, tersier pada alat atau organ reproduksi laki-laki. Kemudian nomor 16 yaitu adik-adik harus menguasai tentang fertilitas. Jadi atau kesuburan. Jadi saat apa dan wanita yang seperti apa yang dikatakan subur, atau laki-laki yang seperti apa yang dikatakan subur. Kemudian yang ke-17 itu faktor pemicu infertilitas laki-laki, atau infertilitas itu maksudnya adalah kemandulan. Jadi apa saja yang menyebabkan laki-laki itu menjadi mandul. Kemudian nomor 18 yaitu faktor pemicu infertilitas pada wanita. Apa saja faktor pemicu ketidaksuburan pada wanita, apa saja yang menyebabkan wanita itu tidak subur, dan tanda-tanda wanita tidak subur itu seperti apa. Itu nomor 18. Selanjutnya nomor 19 jenis-jenis alat KB. Jadi nanti adik-adik mempelajari apa saja alat-alat kontrasepsi atau KB, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Misalnya dalam bentuk suntik KB kah, atau KB permanen, atau pil KB, silakan dipelajari. Kemudian nomor 20 yaitu penyakit sifilis dan gonore. Jadi adik-adik mempelajari tentang IMS atau infeksi menular seksual, itu seperti penyakit sifilis dan gonore. Apa yang menyebabkan sifilis dan gonore, dan bagaimana ciri-cirinya, bakteri apa atau virus apa yang menyebabkan penyakit sifilis dan gonore. Kemudian pemeriksaan pada kanker serviks atau pemeriksaan CA serviks. Jadi pemeriksaan CA serviks yang tepat itu apa namanya? Jadi adik-adik nanti silakan dipelajari. Kemudian nomor 22 kontrasepsi permanen pada laki-laki. Jadi nomor 22 di sini bukan hanya pada perempuan yang punya alat kontrasepsi, tetapi pada laki-laki juga ada. Nah, kontrasepsi permanen pada laki-laki itu apa namanya? Kemudian nomor 23 kontrasepsi permanen pada perempuan itu apa namanya? Nah, nomor 24 yaitu tentang ilmu reproduksi dan seksualitas. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan seksualitas sama reproduksi, pembuahan, kopulasi dan lain sebagainya, itu apa nama ilmunya. Kemudian nomor 5 penularan sifilis. Penularan sifilis itu seperti apa, bakterinya apa atau virusnya apa, dan bagaimana caranya menular. Kemudian nomor 26 fakta yang benar tentang HIV. Jadi adik-adik nanti baca pengertian HIV, kemudian adik-adik itu bisa mempelajari tentang HIV. HIV itu menularnya bagaimana, sifatnya seperti apa. Kemudian nomor 27. Nomor 27 itu yaitu 27 fakta yang tidak benar tentang HIV. Nanti adik-adik akan diberi pilihan mana saja yang tidak termasuk atau fakta yang tidak benar tentang HIV, akan dipelajari. Kemudian nomor 28 etiologi gonore, apa penyebab daripada gonore, kemudian bakterinya apa namanya, kemudian ciri-cirinya seperti apa.
Dan nomor 29 yaitu hormon pematangan reproduksi. Nah, hormon-hormon yang tergolong berperan dalam proses pematangan reproduksi itu apa namanya? Pematangan ovum, pematangan testis, dan pematangan kelenjar reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Silakan dipelajari. Kemudian fakta tentang menstruasi. Nah, nanti adik-adik akan ditanya tentang bagaimana atau apa yang kamu tahu tentang menstruasi. Kalau dia lancar haidnya atau menstruasinya dia bagaimana. Kemudian apa namanya kalau seorang wanita yang sudah berhenti menstruasi atau perempuan yang baru saja pertama kali menstruasi apa namanya. Kemudian penyakit endokrin atau nomor 31 hormon tentang penyakit endokrin, yaitu tentang penyakit kretinisme sama gigantisme. Nah, penyakit ini dia apakah dia itu kelebihan hormon bla 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 atau kekurangan hormon bla 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 sehingga dia menyebabkan orang itu menjadi kretinisme atau gigantisme. Kemudian nomor 32, silakan adik-adik mempelajari hormon hipofisis dan bagian-bagiannya atau bagian perlobosnya hormon apa saja namanya. Kemudian nomor 33 itu hormon pematangan ovum dan sperma. Nah, nama hormon untuk pematangan ovum itu apa namanya, dan hormon tentang pematangan sperma itu apa namanya. Nomor 34 yaitu hormon pengendali glukosa. Nama hormon yang mengendalikan glukosa itu apa namanya. Nomor 35 hormon tiroid dan akibat kekurangannya. Silakan adik-adik pelajari tentang fungsi hormon tiroid. Kalau dia kekurangan apa akibatnya, kalau dia kelebihan apa akibatnya, dan apa nama penyakitnya. Kemudian nomor 36 yaitu hormon kelenjar hipofisis. Jadi adik-adik pelajari tentang kelenjar hipofisis itu di mana dan fungsinya seperti apa, bagian-bagiannya seperti apa. Kemudian nomor 37 kelenjar reproduksi. Jadi apa nama hormon-hormon atau kelenjar-kelenjar reproduksi yang mengeluarkan hormon apa, yang merangsang hormon apa. Dan nomor 38 yaitu kelenjar pankreas, dan hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas itu seperti apa. Kemudian nomor 39 yaitu pemeriksaan diagnosis kelenjar hipofisis. Apa nama pemeriksaan diagnostik kelenjar hipofisis kalau dia mengalami gangguan, kalau dia ada kelainan, apa namanya pemeriksaan diagnostik yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi hormon glukagon. Jadi adik-adik belajari tentang apa peran dan fungsi hormon glukagon dan di mana tempatnya, apa yang menghasilkan, fungsinya apa. Kemudian untuk nomor 41 sampai 45 di esainya itu silahkan adik-adik pelajari di YouTube tentang GGK. Semua esainya itu akan keluar dari YouTube GGK. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek.